Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adanuddana, NIM 19016090, ingin menjelaskan tentang periode 2000-an sejarah sastra Indonesia. Langsung saja ke videonya. Perkembangan kesusastraan angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Adjidharma, serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an, seperti Ayu Utami dan Doretta Rosa Herliani. Menurut Korrie, Afrizal Malna melansir estetik baru yang digali dari sifat misal benda-benda dan manusia, yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi misal. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat yang pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru yang represif tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa. Kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan. Pengarang dan karya sastra. Yang pertama adalah Ahmad Faudi dengan karyanya Negeri Lima Menara 2009, Ranah Tiga Warna 2011, Rantau Satu Muara 2013. Yang kedua adalah Andrea Hirata dengan karyanya Laskar Pelangi 2005, Sang Pemimpi 2006, Edensor 2007, Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas 2010. Yang ketiga ada Ayu Utami dengan karyanya Saman 1998, Larung 2001. Yang keempat ada Cucuk SP dengan karyanya Mengejar Kereta Mimpi 2001, Rembulan Retak 2003, Genas Rev 2013, Revolusi Senyap 2014. Yang kelima Dewi Lestari dengan karyanya Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh 2001, Supernova 2, Akar 2002, Supernova 3, Petir 2004, Supernova 4, Partikel 2012. Yang keenam ada Habibur Rahman El-Shirazi dengan Ayat-Ayat Cinta 2004, Di Atas Sejadah Cinta 2004, Ketika Cinta Bertasbih 1 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 2007, Dalam Mihrab Cinta 2007. Yang ketujuh ada Herlinan Tiens dengan Deja Vu Sayap yang Pecah 2004, Sajak Cinta yang Pertama 2005, Malam untuk Su Hokgi 2005, Sebuah Cinta yang Menangis 2006. Yang kedelapan Raudal Tanjung Banua dengan karyanya Pulau Cinta di Peta Buta 2003, Ziarah Bagi Yang Hidup 2004, Perang Tak Berulu 2005, Gugusan Mata Ibu 2005. Yang kesembilan Seno Gumira Adjidharma dengan karyanya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai. Karya penting. Yang pertama, Ayat-Ayat Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pertama kali diterbitkan tahun 2004 dan menjadi salah satu novel terlaris di Indonesia. Yang kedua, Tarian Bumi, karya Oka Rusmini. Karya ini menjadikan Oka Rusmini memenangkan sayembara antologi puisi monolog Pohon, dan cerpen Putu Menolong Tuhan adalah cerpen terbaik versi majalah Fermina. Yang ketiga, novel Cantik Itu Luka 2002, karya Eka Kurniawan. Novel ini mengundang kontroversi sehingga akhirnya ia mulai diperhitungkan. Yang keempat, cerpen yang dibalut lumut, karya Azhari. Azhari menjadi juara pertama lomba penulisan cerpen Festival Kreativitas Pemuda. Depdiknas memperlihatkan kekuatannya dalam mengungkapkan kepedihan rakyat Aceh yang terjepit dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI dan Gerakan Aceh Merdeka. Yang kelima, Supernova, karya Dewi Lestari. Novel ini merupakan novel yang bercerita tentang pemanfaatan sains untuk kepentingan fiksi. Yang keenam, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata.
Novel ini merupakan novel paling laris pada tahun 2005 yang mengisahkan 10 orang anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah Belitung yang penuh keterbatasan. Selanjutnya, tren sastra. Yang pertama, sastra Wengi. Pada masa ini ada banyak penulis perempuan yang mengumbar tentang seksualitas. Karya tersebut terkesan mengumbar seks dari segala sudut pandang. Hal tersebut memancing wilayah-wilayah kesusastraan dalam menjelmakan peristiwa kemasyarakatan yang berbuntut pencekelan, penyensoran, dan pemberangusan. Sastra ini digunakan oleh pengarang seperti Ayu Utami, Denyar Maesa Ayu, Dinar Rahayu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sastra profetik. Sastra profetik merupakan sastra yang membahas tentang agama. Kecenderungan ini merupakan arus kuat yang menjalar dan dominan hadirnya. Puisi yang bernafas religius senang keluar model pelafalan, tetapi lahir oleh sebab-sebab yang lebih mendalam, sebab-sebab yang mendorong perbaiki mencari nafas religius. Suatu perjalanan rohani, perjalanan spiritual, pengembaraan ke wilayah transdental. Sastra ini banyak digunakan oleh pengarang seperti Asma Nadia dan Helby Tiana. Yang ketiga, sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi dalam media sastra. Tren sastra cyber berbeda dengan sastra wengi dan sastra profetik. Sastra cyber yaitu tren dalam penggunaan media internet sebagai media publikasi karya sastra, karena menawarkan kebebasan dan tanpa sensor. Namun, sastra cyber dituding oleh kelompok mapan bahwa sastra cyber hanya sebagai ajang main-main, dan karya yang ada tidak bermutu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, sastra cyber mulai diakui oleh masyarakat. Selanjutnya, karakteristik karya sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Yang kedua, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antropofisme. Yang ketiga, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang keempat, penggunaan estetika baru. Yang kelima, karyanya cenderung vulgar. Yang keenam, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang ketujuh, munculnya cyber sastra di internet. Yang kedelapan, ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Selanjutnya, perbedaan karya sastra periode 80-an dengan karya sastra periode 2000-an. Angkatan 80-an. Yang pertama, umumnya bertema romantisme. Yang kedua, umumnya tokoh utama adalah wanita. Yang ketiga, peran antagonisnya biasanya selalu kalah. Yang keempat, tumbuh sastra beraliran pop. Yang kelima, sastra 80-an merupakan sastra yang dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, muncul cerita-cerita tentang persoalan sosial yang komprehensif. Angkatan 2000-an. Yang pertama, banyaknya puisi yang diciptakan tidak menggunakan sistem bait. Yang kedua, penggunaan citraan alam benda. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sehari-hari. Yang keempat, mengaduk estetik baru yang disebut antroporisme. Yang kelima, penciptaan interaksi massal. Yang keenam, puisi-puisi yang religius diciptakan dengan penggambaran konkret melalui alam. Demikianlah video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.